Shalom, salam damai. Kita baca Mazmur 38 dengan judul Doa pada waktu sakit. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu, sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab. Ya Tuhan Allahku, pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Demikian Mazmur Daud. Daud, orang yang diberkati Tuhan, pun bisa jatuh sakit. Kenapa bisa jatuh sakit? Ya, salah satunya disebabkan karena dosa. Dosa itu seperti pemutus hubungan antara kita dan Tuhan. Ketika kita bersalah, dosa, itu ternyata kita tuh boleh dibilang memutus hubungan, ya. Saluran berkat itu terpotong, ya. Atau dosa itu bisa juga diibaratkan ember yang bocor. Jadi ember jiwa kita ini bocor, nggak bisa menampung berkat. Jadi habis. Ketika habis tuh kita rentan menerima barang-barang yang kotor, kuman-kuman, ya. Termasuk di dalamnya adalah iblis, ya. Iblis itu datang, ya, menyebabkan sesuatu yang tidak baik lah. Bertolak belakang dengan Roh Kudus. Kalau kita kemasukan Roh Kudus itu bertolak belakang dengan kerasukan setan, ya. Kalau kemasukan Roh Kudus itu hasilnya baik-baik, ya. Karena sesuatu yang baik itu datangnya cuma dari Tuhan. Sebaliknya kalau kita kemasukan setan, iblis, itu mau kebawaannya apa? Bawaannya kan panas, ya. Hatinya panas, iri, keki, dendam, nggak terima, ya. Jadi bodoh. Iblis itu membuat kita bodoh memang, ya. Makanya hati-hati, ya. Makanya ketika kita bersalah, berdosa, segera mengakui, segera bertobat, ya, supaya kita tidak
terpapar oleh kuman iblis, akhirnya terwujud dalam penyakit. Daud pun meskipun dia dulu bisa mengalahkan Goliat, Daud juga bisa salah. Salah satunya ya, ketika Daud meniduri Batsheba ya. Padahal Batsheba itu kan yang sudah menjadi istrinya Uria ya. Uria itu adalah salah satu serdadunya Daud ya, Raja Daud ya. Ya itu ya, buat kesalahan itu bisa membuat bencana. Salah satu bencana adalah sakit penyakit. Memang itu. Jadi segeralah ya. Segeralah perbaiki diri. Ya segera dikoreksi, coba dicari apa kesalahan kita ya. Kalau ketemu, segera diperbaiki kesalahan itu ya. Segera tobat, ngakui kesalahan. Lihat ini ya. Ini oleh karena dosaku tidak ada yang sehat, pada dagingku. Oleh karena amarahmu tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku. Oleh karena dosaku, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku ya. Jadi Daud pun yang diberkati Tuhan itu juga bisa buat kesalahan ya. Jadi namanya kita masih hidup di dunia ini masih harus hati-hati. Kita bisa buat salah, buat dosa. Dan mudah-mudahan ketika kita buat salah dan dosa itu kita segera sadar. Sebab kalau nggak sadar itu nanti kita ketimpa ini ya, macam-macam ya, bencana, sakit penyakit dan sebagainya itu ya. Bukan berarti orang yang tertimpa bencana itu pasti salah ya, belum tentu ya. Contohnya apa? Yesus sendiri tertimpa bencana ya. Disalibkan itu seperti bencana kan, tapi kan Yesus tidak salah ya. Nah, kalau kita tertimpa bencana atau menderita tapi ternyata kita tidak salah, jangan khawatir. Kita tidak akan kehilangan berkat kita ya. Upah kita besar ya. Kalau tidak di dunia ini ya di surga nanti ya. Jadi jangan khawatir. Tetapi kalau kita salah, kita menderita, kita sakit karena dosa, ya segeralah ya. Sebab ujung-ujungnya kalau nggak segera perbaiki diri, nanti mendatangkan kematian ya. Contohnya Firaun itu ya, sudah dapat tulah berbagai macam sampai nanti yang ke-9 masih dableknya, masih nggak tobat. Akhirnya tulah yang ke-10 datanglah kematian, mati ya. Jadi jangan sampai tulah yang terakhir itu menjadi penghukuman yang besar bagi kita ya. Segera tobat, segera ya. Jangan tunda besok, kalau bisa sekarang, sebab besok belum tentu kita hidup. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur 39. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.